Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Wijaya, NIM 2103201114, di mana saya lahir di Takengon pada tanggal 2 Desember 2002. Di sini saya berumur 21 tahun dan juga saya mahasiswa aktif semester 5 jurusan agribisnis Universitas Malikul Saleh, di mana saya memiliki minat di dunia bisnis dan marketing, dan juga saya aktif dalam perkuliahan. Saya memiliki kemampuan dalam menganalisis data, senang bekerja dalam tim, dan sangat termotivasi untuk terus mengembangkan keterampilan dan tumbuh menjadi jiwa muda yang profesional. Sebelum lebih lanjut, mungkin selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video tentang motivasi, di mana di sini saya memiliki tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu Pak Ade. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya yang kurang menarik tapi masih tetap ditonton. Motivasi saya yaitu tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan rasa tekad, di mana berdasarkan dari sebuah pengalaman, setiap orang yang ada di dunia ini pasti memiliki impian dan harapan, impian dan keinginan. Namun impian dan keinginan tidak ada artinya tanpa ada kemauan, di mana kita harus memulainya dari tindakan kita untuk mewujudkannya, di mana karena ada kata malas atau yang disebut dengan mager, katanya harus terus orang banyak menunda-nunda pekerjaan dengan melakukan pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan, contohnya bermain HP. Teman, sadarlah, mimpi dan keinginanmu hanya menjadi sebatas angan-angan jika hanya bermalas-malasan dan menunda-nunda pekerjaan. Keluarlah dari zona nyaman, persiapkan dirimu untuk belajar selagi bisa. Janganlah menunggu kapan kamu bisa. Arthur Wesley pernah berkata, orang bijak belajar dari mereka bisa, dan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Maka, ubahlah dirimu menjadi seseorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain, karena hanya dirimu sendirilah yang dapat merubahnya. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki, dan karena kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan akan datang bagi siapapun yang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Afirmasi. Ada benarnya ucapan bahwa hidup sebagaikan roda yang sedang berputar, kadang di atas dan kadang juga di bawah. Namun bagi saya, hidup harus maju ke depannya melalui satu demi satu rintangan. Hidup ini memang sangat keras. Doa dan restu orang tua yang mampu membuat saya hingga sejauh ini bisa berada di titik ini menjadikan saya semakin teringat dari mana saya berasal. Dan satu lagi, di mana motivasi saya dalam mengambil mata kuliah manajemen sumber daya manusia adalah, di mana di sini pengertian dari motivasi adalah salah satu aspek memanfaatkan pegawai ialah memberikan motivasi atau daya perangsang, di mana dituju kepada pegawai dengan istilah populer sekarang, pemberian kegairahan bekerja kepada pegawai, di mana telah dibatasi bahwa memanfaatkan pegawai yang memberi manfaat kepada perusahaan. Ini juga berarti bahwa setiap pegawai yang
memberikan kemungkinan atau manfaat ke dalam perusahaan. Diusahakan oleh pemimpin agar kemungkinan itu menjadi kenyataan. Usaha ini untuk merealisasi kemungkinan tersebut ialah dengan jalan memberikan motivasi, di mana motivasi ini dimaksud untuk memberikan daya perangsang kepada pegawainya yang bersangkutan agar pegawai tersebut bekerja dengan segala daya dan upayanya, di mana menurut De Yanggi bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada orang lain, yaitu pegawai, di mana untuk mengambil tindakan-tindakan atau pemberian dorongan ini dimaksudkan untuk meningkatkan orang-orang atau pegawai agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil bagaimana yang dikehendaki dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, seorang manajer dituntut pengenalan atau pemahaman akan sifat dan karakteristik pegawainya, suatu kebutuhan yang dilandasi oleh motif dengan pengusahaan manajer terhadap perilaku dan tindakan yang dibatasi oleh motif tersebut. Maka manajer dapat mempengaruhi bawasannya untuk bertindak sesuai dengan keinginan organisasi di perusahaan tersebut, di mana menurut Martoyo, motivasi pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mencoba hal-hal baru, di mana hal-hal baru ini dapat mempengaruhi seseorang agar melakukan yang kita inginkan. Dengan kata lain adalah dorongan dari luar terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu dengan dorongan atau disebut dengan driving force, di mana di sini yang dimaksudkan ataupun yang disahkan yang dialami untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan hidup dan kecenderungan untuk mempertahankan hidup seseorang, di mana yang terpenting untuk itu tak lain adalah pengertian yang mendalam tentang manusia. Di mana setelah saya mengambil MK ini juga saya di situ banyak belajar, bahwasannya ilmu yang saya miliki dan kawan-kawan miliki masih cukup kurang, di mana kita harus belajar lebih giat lagi untuk meningkatkan ilmu kita. Dan juga di situ saya belajar banyak tentang cara-cara pembuatan CV, surat lamaran, portofolio, dan masih banyak lagi, di mana dengan adanya kita belajar membuat CV, kita kedepannya akan mudah untuk melakukan sesuatu yang diminta perusahaan. Contohnya membuat surat lamaran. Ketika kita telah mengerti cara membuat surat lamaran, kita bisa membuat surat lamaran sendiri tanpa harus membayar orang untuk membuat surat lamaran kita itu, dimana itu dapat menambahkan pengalaman kita salah satunya. Dan juga ketika kita belajar tentang sumber daya manusia ini, kita jadi banyak berpikir untuk meningkatkan public speaking kita, dimana ketika public speaking kita bagus, kita banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut kita, dimana ketika kita menguasai public speaking kita bagus, berbahasa asing kita bagus, kita dapat dengan mudah melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Untuk dimana
ketika kita menjadi bos di suatu perusahaan, kita sudah tahu apa-apa yang perlu kita kerjakan, dari mulai pengecekan CV, surat lamaran, dan ketika kita belajar ini, kita juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Apalagi di kelas ini memiliki inisiatif atau pikiran-pikiran baru, karena orang-orangnya berasal dari daerah-daerah berbeda. Contohnya sebagian ada yang PMM dari luar Aceh, Medan, di mana itu. Di sini dapat meningkatkan pola pikir kita menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.